Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Alfiat Rohmah dengan NIM 721141914. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan informasi. Nah, yang pertama, kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Nah, di dunia masa kini banyak organisasi semakin dasar akan pentingnya menjaga keseluruhan sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dari dalam atau luar sistem komputer yang pertama hanya memiliki sedikit penemuan keamanan. Namun hal ini berubah pada saat Perang Vietnam ketika sejumlah instansi komputer dirusak oleh para pemberontak. Nah, selanjutnya, keamanan informasi. Nah, apa sih tujuan keamanan informasi? Tujuan keamanan informasi itu ada tiga. Yang pertama ada kerahasiaan, yaitu perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua ada ketersediaan, tujuannya dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang menggunakannya. Dan yang ketiga ada integritas. Selanjutnya manajemen keamanan informasi. Nah, seperti halnya cakupan keamanan informasi yang telah meluas, demikian juga pandangan akan bertanggung jawab manajemen tidak hanya diharapkan untuk menjaga agar sumber daya informasi aman, namun juga diharapkan untuk menjaga perusahaan tersebut supaya tetap berfungsi setelah suatu bencana atau jebolnya suatu sistem keamanan. Nah, aktivitas ini disebut dengan manajemen keamanan informasi atau Information Security Management atau ISM. Nah, ini adalah strategi keamanan informasi. Yang pertama ada manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini akan mengidentifikasi ancaman, lalu akan mengidentifikasi risiko, selanjutnya dia akan menentukan kebijakan keamanan informasi, dan yang terakhir dia akan mengimplementasikan pengendalian. Lalu selanjutnya ada kepatuhan tolok ukur. Nah, suatu perusahaan akan memiliki tolok ukur yang nantinya akan ditentukan kebijakan keamanan informasi, dan selanjutnya akan diimplementasikan pengendaliannya. Nah, selanjutnya ancaman. Nah, ancaman keamanan organisasi atau information security threat adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Nah, ancamannya itu ada ancaman internal dan eksternal. Nah, ancaman internal itu mencakup bukan hanya dari karyawan perusahaan, tapi juga ancaman itu mencakup bukan hanya dari karyawan, tapi juga dari pekerja temporer, konsultan, kontraktor, bahkan mitra bisnis perusahaan tersebut. Nah, tindakan kecelakaan atau disengaja. Nah, tidak semua ancaman merupakan tindakan disengaja yang dilakukan dengan tujuan mencelakai. Ada juga beberapa yang merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang ataupun di luar perusahaan. Jenis ancaman itu ada beberapa. Yang pertama ada virus, ada juga worm, trojan horse, dan adware serta spyware. Nah, ini sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Selanjutnya ada risiko. Nah, ini adalah risiko keamanan informasi atau information security risk. Itu didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggan keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Nah, ada persoalan e-commerce. Nah, e-commerce atau perdagangan elektronik itu telah memperkenalkan suatu perusahaan keamanan baru. Nah, masalah ini bukanlah perlindungan data, informasi, dan perangkat lunak, tetapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Nah, menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Greater Group, pemalsuan kartu kredit itu 12 kali lebih sering terjadi untuk para retail e-commerce dibandingkan dengan para pedagang yang berurusan dengan mereka secara langsung. Nah, mereka ada yang namanya kartu kredit siap pakai. Nah, pada September 2000, Amerika Express mengumumkan sebuah kartu kredit sekali pakai, tindakan yang ditunjukkan bagi 60 hingga 70% konsumen yang mengkhawatirkan pemalsuan kartu kredit dari penggunaan internet. Nah, praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa, dia mewajibkan 10 praktik keamanan. Yang pertama, memasang dan memelihara firewall. Yang kedua, memperbaharui keamanan. Yang ketiga, melakukan ekskripsi pada data yang disimpan. Yang keempat, melakukan ekskripsi pada data yang dikirimkan. Yang kelima, menggunakan dan memperbaharui peranti lunak antivirus. Yang keenam, membatasi akses data kepada orang-orang yang ingin tahu. Yang ketujuh, memberikan ID unik kepada setiap orang yang memiliki kemudahan akses data. Yang ke-8, memantau akses data dengan ID unik. Dan yang ke-9, tidak menggunakan kata sandi default yang disediakan oleh vendor. Yang ke-10, yang terakhir adalah secara teratur menguji sistem keamanan. Dan selanjutnya, manajemen risiko.
Nah, ada tahap-tahap pendefinisian resiko. Yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko. Yang kedua, menyadari adanya resiko tersebut. Yang ketiga, menentukan tingkat dampak dan perusahaan jika resiko itu benar-benar terjadi. Dan yang terakhir, itu menganalisis kelemahan perusahaan. Nah, ada beberapa tingkatan dampak kelemahan dalam dampak dan kelemahan menentukan pengendalian. Nah, kelemahannya itu ada kelemahan tingkat tinggi, kelemahan tingkat menengah, dan kelemahan tingkat rendah. Nah, dampak parahnya untuk kelemahan tingkat tinggi itu melaksanakan analisis kelemahan harus meningkatkan pengendalian. Nah, ini adalah pengendalian untuk dampak parah. Untuk dampak signifikan, dia harus melaksanakan analisis kelemahan, harus meningkatkan pengendalian, dan untuk dampak minor, dia itu harus mengadakan analisis kelemahan tidak dibutuhkan. Dan untuk kelemahan tingkat menengah, untuk dampak parah, dia harus melaksanakan analisis kelemahan, sebaiknya meningkatkan pengendalian. Nah, untuk dampak signifikan, dia harus melaksanakan analisis kelemahan, nah sebaiknya sebaiknya meningkatkan pengendalian. Nah, yang untuk dampak minornya, dia harus menganalisis kelemahan yang tidak dibutuhkan. Nah, untuk kelemahan tingkat rendah, dampak parahnya itu, dia harus melaksanakan, untuk dampak parah, dia harus melaksanakan analisis kelemahan dan menjaga pengendalian tetap ketat. Nah, untuk dampak signifikan, mereka harus melaksanakan kelemahan dan menjaga pengendalian ketat. Nah, untuk dampak minor, dia harus menganalisis kelemahan yang tidak dibutuhkan. Ini hampir sama ya. Nah, kebijakan keamanan informasi. Nah, itu adalah tahap-tahap penyusunan kebijakan keamanan. Yang utama fase inisiasi proyek. Nah, ada tiru proyek, komite pengawas. Yang kedua ada fase penyusunan kebaikan. Yang ketiga ada fase konsultasi dan persetujuan. Dan yang keempat ada fase kesadaran dan pendidikan. Dan yang terakhir ada pada fase penyebar luasan kebijakan. Itu dilakukan oleh unit organisasi. Nah, pengendalian. Nah, pengendalian itu atau kontrol itu adalah mekanisme yang ditetapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau untuk meminimalkan dampak resiko terjadi pada perusahaan jika resiko tersebut terjadi. Nah, pengendalian itu ada beberapa. Yang pertama, pengendalian teknis. Nah, pengendalian teknis atau technical control adalah pengendalian yang menjadi satu dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Yang kedua ada pengendalian akses. Ini ada beberapa. Yang pertama dengan identifikasi pengguna, yang kedua dengan autentifikasi pengguna, dan yang ketiga dengan otorisasi pengguna. Nah, firewall ini adalah sumber daya komputer yang selalu berada dalam resiko jika terhubung jaringan. Nah, fungsinya itu sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan. Nah, jenisnya ada 3, firewall penyaring paket, firewall tingkat sirkuit, dan firewall tingkat aplikasi. Nah, pengendalian selanjutnya ada pengendalian kriptografis dan pengendalian fisik. Nah, data yang diambil, data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi, yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses matematika. Nah, sedangkan pengendalian fisik itu adalah peringatan pertama terhadap gangguan yang tidak terotorisasi adalah mengunci pintu ruangan komputer. Perkembangannya itu seterusnya menghasilkan kunci-kunci yang lebih canggih yang dibuka dengan cetakan telapak tangan dan cetakan suara serta kamera penghuntai dan juga alat penjaga keamanan. Nah, selanjutnya ada pengendalian formal dan informal. Nah, pengendalian formal ini adalah pengendalian yang mencakup penemuan cara berperilaku, dokumentasi produsen, dan praktik yang diharapkan. Nah, sedangkan pengendalian informal adalah pengendalian yang mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta pemrograman penggunaan manajemen. Nah, selanjutnya dukungan pemerintah dan industri. Nah, beberapa organisasi pemerintahan dan internasional telah menentukan standar-standar yang dijanjikan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Nah, standar ini berbentuk tolak ukur yang telah diidentifikasi sebelumnya. Selanjutnya ada meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Nah, perusahaan harus mencanangkan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menempatkan pengendalian. Kebijakan ini dapat dibuat berdasarkan identifikasi ancaman dan risiko ataupun berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemerintah atau asosiasi industri. Nah, selanjutnya manajemen keberlangsungan bisnis. Nah, aktivitas yang ditunjukkan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis atau business continuity management atau BCM. Nah, selanjutnya ada rencana darurat. Nah, rencana manajemen keberlangsungan bisnis itu yang secara umum mencakup yang pertama rencana darurat. Nah, rencana ini menyebutkan cara-cara
yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Yang kedua, rencana cadangan itu perusahaan akan mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas yang bisa hancur atau rusak sehingga tidak dapat digunakan. Dan yang terakhir adalah rencana catatan penting. Nah, catatan penting ini adalah dokumen kertas dan media penyimpanan yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.